Videonya itu dari siapa? Mungkin dari lawan kali ya yang sebarin. Justru saya melihat mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata pengakuan yang sempurna bahwasanya yang bersangkutan ini pelatar pidana melakukan perbuatan tindak pidana. Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan statement pada hari ini bahwa terkait dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, khusus yang menyangkut 8 tersangka yang saat ini masih mendekam adalah 7 terpidana seumur hidup yang masih ada di dalam lapas. Hari ini mereka memberikan press release bahwa Komnas HAM sudah menyimpulkan, ya, mendapatkan hasil analisa mereka terdapat 3 pelanggaran, ya, 3 pelanggaran yang mereka sampaikan. Ya, yang pertama adalah menyangkut hak. Ibu, tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya, karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu. Tidak pernah. Ayo kita adu bukti. Tanggal berapa? Nanti kalau bisa kita panggil panitera yang dulu megang perkara ini, pegang jaksa, hakim yang hadir di sidang perkara itu, kita adu bukti. Kalau saya bu orang kampung, nggak mungkin bisa menghadirkan mereka. Tetapi seorang jam terbang yang sudah luar biasa, yakinlah bisa berkomunikasi dengan mereka. Tetapi kalau saya tidak akan bisa, karena kemampuan saya juga sangat terbatas. Jadi halo, assalamualaikum, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan reaction lagi nih dari kasus Vina, dan ini yang pertama adalah Bang Pitra. Ternyata kayaknya ini belum briefing nih sama Bu Elsa. Kata Bang Pitra, video viral yang Jaya ngaku itu adalah video dari... Tahu itu videonya itu dari siapa? Mungkin dari lawan kali ya yang sebarin. Justru saya melihat mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata pengakuan yang sempurna bahwasanya yang bersangkutan ini pelatar pidana melakukan perbuatan tindak pidana. Apalagi dalam video tersebut tidak ada mukanya babak belur, saya lihat di situ tidak ada lecet-lecet. Justru dia ketawa-ketawa di situ. Dia bisa senyum gitu. Kalau orang tertekan itu kan dia nggak bisa senyum. Kalau orang dipaksa itu kan dia nggak bisa senyum, mukanya merenggut gitu loh. Ini mukanya ketawa di situ, senyum lagi, kan bisa lihat videonya itu. Nah makanya saya bilang ini mereka blunder sendiri sih, menunjukkan bobroknya sendiri gitu. Jadi tuduhan dia itu penyidik bilang pukul dia nggak benar dengan video itu kan jelas itu nggak ada yang kenapa-napa mukanya juga gitu. Justru dia membuat pengakuan benar dia memukul gitu. Terlepas dia mengaku tidak bawa golok itu silakan aja. Ya itu tadi ya, gimana pendapat teman-teman nih soal apa yang disampaikan Pitra. Nah sekarang kita akan menuju ke Bang Jutek nih. Ternyata Bang Jutek rekan-rekan sekalian, ada berita terbaru pada hari ini hari ya, Senin tanggal 14 Oktober 2024. Kita bersyukur salah satu lembaga negara, Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memberikan statement pada hari ini bahwa terkait dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, khusus yang menyangkut 8 tersangka yang saat ini masih mendekam adalah 7 terpidana seumur hidup yang masih ada di dalam lapas. Hari ini mereka memberikan press release bahwa Komnas HAM sudah menyimpulkan, ya, mendapatkan hasil analisa mereka terdapat 3 pelanggaran, ya, 3 pelanggaran yang mereka sampaikan. Ya, yang pertama adalah menyangkut hak untuk mendapatkan perlindungan atau pendampingan, ya, hukum. Ya, itu tidak didapatkan oleh para tersangka, khususnya kepada 7 terpidana yang saat ini masih mendekam yang sudah divonis hukuman seumur hidup. Ya, hak ini sebagaimana kita tahu bahwa di dalam praktik juga kami sudah munculkan bahwa ini menjadi hak dasar, bahwa itu adalah Miranda Rules, ya, di mana itu adalah hak dasar dari para tersangka, ya, untuk dapat dilindungi, ya, oleh penasihat hukum, ya, sebagaimana yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah hak yang dilanggar, hak asasi manusia yang dilanggar yang kedua adalah bahwa mereka dilanggar haknya untuk bebas dari penyiksaan. Ya, itu apa namanya yang disampaikan oleh Komnas HAM, ya, di mana di dalam temuan ini Komnas HAM meyakini bahwa ada terjadi penyiksaan, ada terjadi penganiayaan terhadap para terpidana pada tahun 2016 yang lalu. Tentu ini pelanggaran yang serius. Yang kedua yang disampaikan oleh lembaga negara resmi, ya, Komnas HAM, ya. Yang ketiga adalah hak bebas dari tindakan penangkapan yang sewenang-wenang, ya, yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat, ya, dalam hal ini oleh Satreskrim Narkoba,
Polresta Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Dapat saya sampaikan bahwa hal ini sebenarnya adalah sudah selaras dengan temuan dari lembaga negara yang lain, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya, LPSK. Di mana press release-nya di bulan akhir Juli 2024 yang lalu juga, LPSK juga sudah mempublikasikan hasil telaah dari mereka yang menemukan hal yang mirip seperti yang di press conference oleh Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, di mana mereka dalam press release-nya menenggalai adanya penyiksaan, ya, adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat pada tahun 2016 yang lalu. Saya berpikir bahwa selaku kuasa hukum dan penasihat hukum dari mereka bahwa ini adalah rekomendasi yang cukup serius untuk Kepolisian Republik Indonesia, ya, bahwa dua lembaga negara, ya, satu Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang satu lagi ada LPSK, sudah merekomendasikan dan menemukan dalam telaahnya, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Saya pikir bahwa ini harus ditindaklanjuti, dan dalam waktu dekat juga kami akan terus memantau, ya, bertanya kepada teman-teman di Bareskrim Mabes Polri terhadap LP kami kepada tiga, ya, LP pertama kepada Pak Pasren dengan Kavi, yang kedua adalah LP kepada Rudiana, yang ketiga adalah Aib dan Dede, ya, itu 3 LP yang sudah kami mewakili para terpidana melaporkan mereka di Bareskrim yang sekarang bergulir dalam laporannya. Kami tunggu bagaimana tindakan-tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Bareskrim, ya, bahwa apalagi dengan adanya rekomendasi dari Komnas HAM, LPSK, ya, bahwa ini sebenarnya mereka ini lembaga negara yang memberikan penelitian, dan hal ini sudah kami buktikan lewat peradilan, ya, lewat peninjauan kembali sidang kemarin. Sudah jelas bukti kami lampirkan bahwa terjadi yang dituduhkan atau diduga tersebut di atas sudah sangat jelas, ya, ada foto, ada saling bersaksi dan sebagainya. Saya berharap sekali lagi bahwa segera diproses akan laporan-laporan yang kami layangkan, dengan harapan bahwa ini akan membuka lebih banyak kebenaran sambil kami menunggu hasil dari sidang PK, ya, yang akan dikirim ke Mahkamah Agung yang sudah selesai di Pengadilan Negeri Cirebon. Mudah-mudahan, ya, proses ini dapat berjalan dengan cepat, dengan baik, dan kami dapat membantu, ya, para terpidana untuk mendapatkan keadilan. Ya, demikian teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi ya apa yang disampaikan Bang Jutek. Sekarang kita beralih ke Bu Titin, ya, yang menginformasi soal video. Makanya Ibu tolong tunjukkan di tanggal berapa. Nah, visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai bentuk lain? Apakah pakai infocus? Apakah pakai laptop? Apakah di komputer? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya, karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu. Tidak pernah. Ayo kita adu bukti. Tanggal berapa? Nanti kalau bisa kita panggil panitera yang dulu megang perkara ini, pegang jaksa, hakim yang hadir di sidang perkara itu, kita adu bukti. Kalau saya Bu orang kampung, nggak mungkin bisa menghadirkan mereka. Tetapi seorang jam terbang yang sudah luar biasa, yakinlah bisa berkomunikasi dengan mereka. Tetapi kalau saya tidak akan bisa, karena kemampuan saya juga sangat terbatas. Jadi kalau orang terkenal pastilah bisa manggil-manggil yang lain. Kalau saya kan, apalah artinya seorang pengacara kampung. Jadi sebetulnya memang nggak dicatatkan tanggal berapa, karena setiap detail misalnya kesaksian penyidik tanggal berapa yang menyatakan kalau melakukan interogasi begini-begini, saya punya semua catatannya, punya semua tanggal-tanggalnya. Apakah di tanggal 3 Oktober, 4 Oktober, apakah di tanggal 17 Februari, apakah di tanggal 17 Februari Ibu itu ditayangkan, karena pada tanggal 17 Februari 2017 kami sebagai pengacara terus-menerus menyatakan permintaan dibukanya CCTV yang di jalur itu ada banyak, sekitar 5-7 diakui oleh para penyidik yang waktu itu melakukan penangkapan. CCTV itu tidak bisa dibuka karena gelap. Anggota lain yang melakukan penangkapan menyatakan CCTV itu tidak bisa dibuka karena tidak ada ahlinya. Itu sih tanggal 17 Februari. Jadi mohon diinformasikan tanggal berapa rekaman itu ditayangkan di persidangan dan bentuknya seperti apa. Bentuk penayangannya, apakah menggunakan laptop panitera, apakah menggunakan komputer panitera, apakah menggunakan infocus. Karena kami tidak pernah, kalaupun tayangan itu dibuka, pengadilan waktu itu kan ada kaca, pasti bisa kelihatan dari luar. Yeah. Kemudian apakah, saya yakin lah justru
netizen yang sangat pintar-pintar itu sangat bisa membaca gestur tubuh ketika Jaya diperiksa, kemudian Eko ketika ditanyain lah kalau nggak mau interogasi. Karena kalau bahasa di persidangan 2016 maupun 2017 itu pelapor mengakui dia menginterogasi. Pelapor mengakui, Bapak Rudiana itu mengakui dalam catatan persidangan, juga dalam putusan dituangkan menginterogasi. Ada putusannya. Kalau tidak percaya nih, ini saya masih pegang tanda tangan basah ya. Jaksa penuntut umum Irfan Wibowo SH. Ini tanda tangannya masih tanda tangan basah nih. Ini berarti asli, bukan fotokopian. Di sini barang bukti tambahan loh, paling akhir ditulisnya. Ini dalam tuntutan ya. Ini dalam tuntutan nomor 4 yang dewasa. Kemudian dalam putusan nah justru di putusannya Sakatatal barang bukti itu tidak disebutkan. Ini putusannya Sakatatal tidak disebutkan loh barang bukti itu. Barang bukti rekaman video pengakuan Jaya yang menurut Ibu Elsa ditayangkan di persidangan ini tidak disebutkan loh. Ini putusan loh. Ini putusan tidak disebutkan di barang bukti Sakatatal. Jadi di dalam putusan Sakatatal tidak disebutkan loh ada barang bukti rekaman. Oke, itu teman-temannya. Jadi kita tunggu apa jawaban dari Bu Elsa. Ya, sampai di sini dulu reaction kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.